poster dari Kuncen ya. Baik, sekali lagi Cinta, Davina, Kak Fandi, Bung Atta sudah siap? 2, 1, dan ini adalah official poster dari film Kuncen. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa ya. Poster yang begitu sinematik dan kita bisa melihat sudah. Yang pertama adalah foto untuk teman-teman yang ada di tengah, official kita terlebih dahulu. Ya. Tetap berfoto, kita akan undang kepada Bapak Haryanur yang sudah hadir selaku Communication Executive Cinevara Studio. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Haryanur. Ya, silakan Pak Haryanur untuk bergabung bersama kami untuk ke juru kunci, punten lah gitu, punten ke juru kunci, minta arahannya. Walaupun sebenarnya kita kadang-kadang ditemenin sama pemandu, tapi ya kadang-kadang anak-anak kota yang datang ke daerah untuk naik gunung, tapi ternyata di gunung itu ada masalah gitu. Inilah peran. Rahul ini merupakan kerjasama antara Harus Production dan juga Cinevara menyambut film yang akan tayang tanggal 6 November 2020. Sutradara kita yang satu ini, Yose Purnomo. Ulang untuk Mas Yose. Jadi dia ngasih skrip ini. I didn't know arti kata kuncen itu apa, jadi riset juga. And I was like quite interesting ya. Jadi kayak Fadi ya kayaknya yang ternyata setiap tempat alam atau sakral ya ada yang namanya kuncen. Oh menarik nih, ada aspek ceritanya yang kita bisa bawa Masyarakat kita. I think quite important ya, karena kan ya saya aja nggak tahu tadinya apakah arti kata kuncen gitu dan bakal kenapa. Jadi that's why ada dramanya di film ini. What happens when the kuncen is gone, you know? So that's why. Kita wondering ya kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya gak ada kuncen. Dan pastinya jangan lupa nonton studio. Ada Kak Haryanur. Halo, Selamat siang semuanya, teman-teman media semua. Sebelumnya saya di sini mewakili dari Cinevara, Telar Parawan. Alhamdulillah ya. Ini kan dirimu menjadi produser eksekutif di film Kuncen. Mungkin bisa dijelaskan apa yang membuat dirimu tertarik untuk bisa. Sebenarnya ini semua awalnya gara-gara pedal ya. Pedal membawa Jadi pedal ya. membuat sebuah karya jadi. Iya, saya ini dari kecil memang suka banget linking gitu, kayak ketemu orang, ngobrol apa yang mereka lagi bikin, apa yang mereka lagi interest. Nah, ketika interestnya itu ada yang sama, terus aku ngobrol sama Mas Fadi, tiba-tiba keluarlah obrolan tentang kuncen ini. Dan hari itu juga kita ngobrolin, terus kita lihat apa planning ke depannya, dan aku lihat ini Harus Production ini punya teman-teman di sini yang punya visi misi yang baik untuk film Indonesia, punya keinginan berkarya yang tinggi. Terus waktu aku lihat Kuncen, aku lihat pemain-pemainnya ini pemain-pemain yang sekarang lagi in banget. Jadi sebagai kalau aku dulu itu bikin konten dan juga usaha, aku tahu kan selalu lihat ini menjualnya dari segi apa gitu. Dan aku lihat ceritanya, judulnya bagus. Waktu aku lihat trailernya belum sebagus ini, tapi aku udah menarik gitu. Jadi aku yakin banyak hal yang baik di film Kuncen ini yang bisa untuk mewarnai perfilman Indonesia. Apalagi Mas Yose Purnomo di sini sebagai, aku udah kenal lama juga, dia udah legend juga beliau. Dan ini sepertinya kombinasi dan formasi yang bagus. Semoga film ini bisa jadi warna yang luar biasa di perfilman Indonesia. Wah, tepuk tangan untuk Kuncen. Bilang di industri film, mungkin aku udah beberapa tahun ya, mungkin 7 tahun dari dulu sama Raffi gitu ya, bikin karya bareng atau apa gitu. Dan ya dari keinginan pengen berkarya, aku pengen bukan hanya di film ini, nanti ke depannya harus akan banyak bikin karya-karya hebat untuk perfilman Indonesia. Mungkin itu yang bikin jadi semangatku di awal. Dan mungkin aku ini belum pernah nyobain ini sih apa, punya teman-teman tim di perfilman tuh yang muda-muda semua gitu. Jadi ini Rahul ini Gen Z, ini milenial. Kalau ini juga muda juga ini.
Jadi bikin Gen Alpha ini. Masih muda. Manggilnya kakak ya, jangan tante yang ini ya. Jadi senang aja sih dengan apa yang sudah dilakukan, karena kemarin juga aku coba lagi invest di Garuda di dadaku. Aku yakin ini punya semangat yang sama lah semuanya, dan aku yakin ini bisa jadi satu hal yang baik. Dan November ini pas juga ulang tahunku, jadi wah, pas banget tuh. aku pengen di hari ini aku nonton sama istriku, dan istriku itu gak tahu kenapa 6 bulan terakhir nonton film horor terus. Aku bingung. Setiap malam minggu nonton film horor. Sampai anak gua tuh kan gak boleh nonton. Pak, aku nonton film horor, katanya horor. Jadi ketika ada film ini, wah ini sepertinya memang industrinya gede, dan bahkan kalau aku lagi di rumah, film yang bisa menyatukan satu rumah sampai Mbak, driver, sapam itu kita nonton bareng di ruang tengah tuh film horor. Film lain mereka nggak mau, drakor apa Film nggak yang mau. mempersatukan ya. Mempersatukan. Jadi aku makin tertarik lagi. Jadi aku yakin Kuncen ini juga udah ditunggu-tunggu di rumahku, kita nonton sama Mbak sama teman-teman. Dan ini bisa diterima masyarakat Indonesia secara luas gitu. Amin. Harapan yang mau untuk Kuncen ya, Bung Atta, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bung Atta. Oke, dan mudah-mudahan ini bukan jadi kolaborasi terakhir ya. Hujan seadanya. Balik. Pas lagi jadi balik berhenti. Gak apa-apa kan, balik lagi ngomong ini. Hujan lagi. Berhenti. Kalau sempat bicara sama Bang Atta juga, ngomongin, mungkin yang lebih sering ngomongin kodam gitu ya. Nah, kita berbicara dimanapun di tempat tersebut gitu, kita harus bicara sama Kuncen. Dulu juga bikin film itu, nasibnya pemain-pemain yang bikin film Nyi Roro Kidul gitu, bagaimana nasib mereka gitu. Oke, jadi izin ngerti. Jadi ada orang-orang nih yang lebih mengerti kodam, mengerti apa. Jadi memang dari situ naik gunung, pada proses udah di atas gunung, kemudian Kuncen meninggal. Dan di film kita meninggalnya pun ekstrim gitu. Nah, what if-nya itu yang menjadi Masuk ke dalam peran Awindia ini. Oh, oke. Pas proses masuk ke Awindia ini aku banyak ngobrol sama Pak Jose, Bang Rahul, sama Bang Fadi. Apalagi Bang Fadi sih, karena Bang Fadi itu kan ini ya, aku tuh Awindia itu kan lebih ke keras kepala, berani, terus mungkin dia ada call sebagai orang yang terpilih ya, mungkin rasanya ya. Jadi menyatukan logika Azela Putri dan Awindia itu agak ada kesulitannya sih waktu itu, karena tapi kesamaannya adalah kita sama-sama masih SMA saat itu. Aku SMA dan ya sebelumnya selamat siang para media, terima kasih sudah menyempatkan datang, teman-teman aku juga. Untuk karakter Diska ini, dia itu sebenarnya adalah temennya Yoga, Tidak Pernah Sama Cinta. Sebenarnya bukan teman juga sih, kalau di saya itu saya berharap lebih sama Yoga. Situationship mungkin ya. Betul, HTS ya, kalau zaman sekarang Gen Z tuh banyak ya HTS gitu. Wait, oke. Bukan lihat ATM ya? Waduh, jangan dong. Teman tapi mendaki kan? Kan mendaki gunung. Benar. Dan mungkin kalau dari sisi Azela dia bucinnya cari pacarnya. Kalau Diska ini sebenarnya hubungannya sama Yoga ini, dia tuh sampai rela nemenin Yoga naik gunung. Walaupun basicnya tuh dia sebenarnya ya kurang suka, dan ya namanya juga bucin ya. Jadi nemenin, dan ya kurang lebih hubungan antara Diska dan Yoga sih seperti itu. Dan memang ketemu sama Awindia itu pada saat mendaki. Awindia dan yang lain juga, Mojo, Agnes, kita ketemu di sana. Oke, Ya. ini kan bukan film horor pertama kamu juga ya. Ya. Artinya sudah tahu bagaimana sinematografi, kemudian juga pendekatan. Untuk pendalaman karakter, mungkin aku merasa bersyukur ya bisa bergabung di Project Kuncen ini, karena juga aku punya partner teman main tuh yang memang apa ya, udah kenal sebenarnya. Sebelum udah kenal sama Mika, sama Fonzi, sama Cinta, memang baru kenal sama Azela dan Tommy. Tapi jadinya untuk pendekatan karakternya tuh nggak begitu sulit. Jadi
dengan karakter Diska itu yang sangat berbanding terbalik dengan karakter Awidia. Awidia itu kan yang sangat nerobos apapun. Apalagi walaupun udah jelas-jelas dilarang ya di trailer, udah nggak boleh naik gunung, tapi kan dia bodo amat, bucin, cabut gitu kan. Ya, iya. Tapi Diska ini sangat logis anaknya, dan dia nggak percaya sama hal supernatural, which is yang berbanding terbalik banget sama Widya. Jadi apa ya? Ya mungkin kalian bakal nonton di sana 40%, 50% isinya aku ngomel kebetulan. Karena ini anak keras banget nih. Jadi kayak kita berantem terus Awidia sama Diska. Ditambah aku nggak tahu lagi nyebutin apa kan. Yoga ini tertarik sama Widya. Oh, jadi ada ya? gimana gitu ya. Oke. Ya sebenarnya gue pengen nambahin terakhir sebenarnya, Oke. cuma udah di spill. Jadi kalau misalnya dilihat kan memang ini kan perjalanan sekumpulan anak-anak yang naik gunung dan ada hubungannya sama. Itu kebetulan seingat aku ya, itu hari pertama syuting dan saya langsung diangkat ya. Jadi memang itu tuh ada adegan dimana aku pakai harness, pakai sling gitu. Jadi ditarik ke atas pohon dan memang ditarik sama satu sosok gitu. Jadi kepala aku dijambak naik ke atas dan ya itu sangat-sangat memorable ya kebetulan. Apa yang terlintas di benakmu ketika ditarik ke atas? Rontok nggak ya bercanda? Kayaknya lebih ke pembalasan film-film sebelumnya ya. Waduh. Bisa dibilang pemberani, dan kadang-kadang cinta itu, bucin itu membuat hilang logika ya, sampai mau naik gunung ya. Tapi campur tambahan sedikit sebenarnya Davina ini kita tahu Leader situationship. Nah, jadi leader itu karena aku lebih dulu ada di gunung itu, aku lebih ngerti medannya dan tempatnya. Jadi secara nggak langsung mereka bertanya seperti ini aman nggak kita lakukan, ini bisa nggak. Jadi sebenarnya Yoga ini orangnya juga takut, patuh terhadap peraturan. Dia nggak terlalu berani, tapi dia harus berani untuk nunjukin ke teman-temannya ini supaya tetap berani untuk maju, untuk mencari apa yang kita mau, seperti teman-teman kita yang hilang. Karena pertama temanku yang hilang dulu. Setelah itu baru aku sama Diska bertemu dengan mereka. Oke. Jadi punya tujuan yang sama untuk cari orang hilang gitu. Punya ya? tujuan yang sama untuk mencari sahabat kita yang hilang. Ya. Karena kan kita di bawah, mungkin kita juga ketakutan, serem. Gimana bayangin yang hilang itu kayak apa takutnya di atas sana. Karena jujur aku pernah juga, kan aku dari Bali, terus di Bali juga aku juga suka gunung, sama teman-temanku suka mendaki. Tapi waktu itu bukan di gunung, waktu itu di danau. Temanku juga ada yang hilang, dan kebetulan namanya Yoga. Oke. Apakah itu jadi membantu dirimu bisa mendalami karakter di film ini? Itu karena lumayan punya pengalaman. Dan ini sebenarnya unik sekali karena kuncen ini tadi seperti disampaikan Kak Adi bahwasanya ada hal-hal yang dimasukkan sama Kak Fadi tentang pertemanan, tapi juga ada intrik kisah percintaan. Ya seperti kayak orang Padowo ya kan, kalau cinta itu kadang-kadang datang karena terbiasa. Karena sering bareng gitu ya. ini cinta datang karena dingin ya. Cinta datang karena dingin. Karena terbiasa terlalu sering bareng. Syuting, maksudnya kita bareng ini nyari di gunung kan. Kita bareng di gunung, terus kita mencari sahabat kita. Secara nggak langsung rasa itu tumbuh gitu. Tapi nggak mau ngungkapin, diem-dieman. Gengsi, saling gengsi gitu. Saling gengsi. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan tadi Daniel tuh apakah jadi pacar atau enggak? Nah, kita tahu Nah, dulu ya dulu. Nanti 6 November ya. Atau Nggak untuk boleh, Brian? nggak boleh. Diska nggak ngebolehin, Diska nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh katanya. Oke, tepuk tangan untuk Brian. Ya, juga paling relate terutama sama gengsi. Menurut aku ini ceritanya cukup relate karena selain horor-horornya, banyak juga cerita mengenai persahabatannya, kehilangannya, dan juga hal-hal yang berbau. Ini Halo teman-teman semua. Oke, Tommy apakah Tiga. Oke, film horor yang ketiga. Apa yang bikin beda si film Kuncen ini? Terutama proses syuting ya. Ya yang pasti karena di sini kan karakter itu sebagai Devlin ya, kan kita nggak terlalu sering muncul. Mau nulis I love you from gitu kan. Oke. Ya, tapi hilang, ceritanya jelek berarti. Itu sih. Kemudian